Indonesia dikabarkan akan mencicil pembiayaan jet tempur KF-21 Boramae selama 5 tahun. Kabar ini baik datang usai pada Rabu dan Kamis 10-11 November tahun 2021 lalu, Kepala Defense Acquisition Program Administration (DAPA) Korea Selatan, Kang Eun-ho yang bertanggung jawab atas segala proyek jet tempur KF-21 Boramae mengadakan pertemuan dengan para pejabat Indonesia. Dalam pertemuan tersebut disepakati bagaimana Indonesia nantinya akan membayar tunggakan biaya proyek jet tempur KF-21 Boramae ke Korea Selatan. Korea Selatan dan Indonesia mencapai kesepakatan pada hari Rabu tentang pembayaran yang harus dilakukan Indonesia untuk proyek jet tempur bersama mereka. Korea Herald juga melaporkan bahwa saat ini ada 32 insinyur Indonesia yang sudah berada di Korsel untuk melanjutkan proyek KF-21 Boramae. 32 pekerja Indonesia saat ini bekerja di sini bersama insinyur Korea, dan jumlahnya akan mencapai 100 pada Desember, tulisnya. Dalam pertemuan itu terungkap bahwa Indonesia akan melakukan pembayaran dengan cara mencicil. Skema imbal dagang kembali digunakan Indonesia untuk membayar tunggakan KF-21 Boramae. Indonesia akan membayar menggunakan komoditas seperti minyak sawit, CPO, karet mentah hingga hasil bumi lainnya. Indonesia akan melakukan pembayaran selama 5 tahun ke depan hingga 2026, dan 30% dari itu akan menjadi transfer dalam bentuk barang. Pembayaran menggunakan komoditas ini dilakukan lantaran keuangan Indonesia yang sedang tidak stabil akibat pandemi COVID-19. Menyoal nantinya komoditas apa yang akan Korea Selatan minta, DAPA masih akan mengadakan pertemuan lagi secara terpisah dengan kementerian terkait Indonesia. Kami memiliki rutinitas terpisah. Jadi apa yang kami buat di sini masuk ke gudang kami dan apa yang dibangun oleh orang Indonesia di sana akan masuk ke milik mereka, kata seorang pejabat DAPA. Indonesia sendiri sekiranya akan menerima 48 unit KF-21 Boramae dan Korea Selatan sebanyak 120 unit. Proyek KF-21 merupakan proyek pengembangan bersama pesawat tempur KF-21 yang dilakukan oleh Korea Selatan dan Indonesia dengan biaya pengembangan sebesar 8,8 triliun won sejak tahun 2015. Menurut Badan Administra Program Akuisisi Pertahanan (DAPA) pada hari Senin, tanggal 15 November tahun 2021, biaya proyek dipangkas dari 8,6 triliun won ke 8,1 triliun won, Jakarta, yang berjanji menanggung 20% dari total biaya dengan imbalan mendapatkan sebuah prototipe dan transfer informasi teknis dan produksi 48 unit pesawat, harus menanggung 1,6 triliun won, berkurang dari sebelumnya 1,7 triliun won. Seorang pejabat pemerintah dari badan tersebut mengatakan bahwa kedua pihak baru-baru ini merevisi perjanjian untuk mencerminkan keterlambatan klasifikasi SEO tersebut, yang mengecualikan pesawat jet tempur dari pajak pertambahan nilai.